Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Yang tadi cerita Habib Ahmad Al-Habsyi tadi, Habib, itu mereka, kenapa mereka tenang? Mereka punya ATM Bank Allah, Habib. Unlimited. Yang unlimited. Sekarang ini orang pusing karena ATM-nya itu, ya ATM bank ini, ATM bank ini, yang semuanya duniawi, tapi mereka itu punya ATM. Ana punya cerita, Habib. Mungkin kalau seandainya kita punya waktu 3-4 jam ini pun nggak habis kalau kita ceritain, Habib. Tapi ini sedikit cerita. Dulu pas di Hadramaut, Habib, ada anak punya teman namanya Abdullah Al-Hamid. Abdullah Al-Hamid ini lama juga, belasan tahun di sana. Beliau itu punya keluarga di sana, Habib. Istilahnya sudah punya istri dan anak di sana. Nah, beliau itu di sana pas-pasan, Habib, pas-pasan hidupnya, tapi nggak pernah kesusahan. Jadi ketika beliau lagi perlu uang, beliau ngomong, Bib, Anda pengen ke Zambal, kenapa? ATM mana di sana, katanya. Jadi ATM Anda dipegang sama Fagil Muqaddam. Anda sekarang nggak ada duit, mau beli susu anak, mau beli susu ini, itu mau kemana sekarang? Mau ke toko? Ngapain ke toko? Anda mau ke Zambal ngambil ATM dulu, katanya. Ziarah ke Fagil Muqaddam, setelah itu selalu Allah yassarahullah, Allah selalu mudahkan. Jadi beliau mengatakan ATM anaknya ada dua di Hadramaut. Satu anak sholat duha, yang kedua anak ziarah para wali. Dia bilang seperti itu. La ilaha illallah. Ajib. Doain juga, Habib, Ziarah wali, Habib. Masya Allah. ziarah wali. Doain biar pondok anak pun sekarang lagi mau dibangun di Cianjur, Habib. Nanti pun kalau antum lagi bikin film dan lain sebagainya, itu lebih bagus daripada Puncak, Habib. Masya Allah. Masya Allah. Di Cianjur, insya Allah. Kalau antum mau syuting, fadal. Haji, insya Allah kita datang. Baik, dapat lagi ilmu dari Habib. Ya, pengalaman teman beliau Al-Habib Abdullah Al-Hamid. Al-Hamid. Ya, setiap merasakan ada hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan duniawi, beliau lakukan dua cara. Yang pertama, komunikasi dengan Allah melalui sholat duha. Kemudian hablum minan nasnya, beliau ziarah ke para wali. Teman-teman sekalian, ini bukan minta kepada kuburan, jangan salah paham ya, karena ada sekelompok orang menamakan dirinya salafi, salah fikir. Ziarah ke makan, dibilang minta mau kuburan. Ya, orang itu kenapa? Ya, orang yang seperti Habib Abdullah Al-Hamid belasan tahun di sana, emang nggak ngerti Quran, nggak ngerti hadis, ngerti. Yang didatengin ini, yang ditawasuli pasti orang-orang yang masa hidupnya mulia. Kalau dia orang yang nggak mulia, masa hidupnya nggak ahli ibadah kepada Allah, ahli maksiat, mana mungkin makamnya ditawasulin orang, betul nggak? Betul. Iya. Karena kita tahu kesolehannya semasa hidupnya, sampai wafat pun dirasakan karomahnya, maka orang mengambil wasilah. Dan itu perintah dalam Qurannya, Beb. Betul. Ya, silakan kita mengambil wasilah. Ya, dan percayalah teman-teman sekalian, mereka orang-orang yang soleh begini, mereka itu hanya pindah dari kehidupan dunia, kehidupan yang lebih baik, ya, lebih baik dari kehidupan mereka sebelumnya dalam kubur. Mereka itu hidup, mereka nggak mati. Nah, ini perlu disampaikan, Beb, karena masih ada sekelompok orang yang menganggap bid'ah, kafir, haram, betul nggak? Iya, tanpa kita minta sama kubur orang soleh dibilang haram, dia minta sama rajanya boleh-boleh aja, Beb, sujud-sujud. Ada rajanya, ya, cuma sekedar raja yang di dunia, belum tentu ada kemuliaan di akhirat, betul nggak? Betul. Iya. Makanya teman-teman sekalian, percayalah dalam Quran itu orang yang wafat membawa iman dan kesolehan, mereka nggak mati, bal ahya, kata Allah. Akan tetapi mereka hidup, walakin la tash'urun, kita saja nggak bisa merasakan. Ada cerita menarik, Bim. Ya, ada dulu kalau nggak salah di Turki itu cerita Sultan
Ahmed atau Sultan apa. Dia terkenal sultan yang adil, soleh, Masya Allah. Nah, kalau nggak salah, Anda dengar ceritanya ketika di Turki, setelah beliau wafat dilanjutkan oleh anak beliau, generasi setelahnya. Nah, kemudian ada petugas makam Sultan Ahmed ini yang bagian bersih-bersihin makamnya, ngelap, bersihin, nyapu. Nah, satu saat istrinya sedang hamil, Beb. Nah, Istrinya sedang hamil. Petugas makam yang membersihkan makam raja, ayahnya raja, ayahnya sultan yang sedang menjabat, dia bersihkan makam itu tiap hari, Beb. Satu saat istrinya lagi hamil, dia butuh biaya. Dia berharap dengan manusia nggak dipinjemin, berharap lagi dengan temennya nggak dipinjemin, sampai akhirnya dia betul-betul putus asa. Dia kesal dan dia melampiaskan kekesalan itu sambil nyapu makam sultan ini, sambil mukul-mukul batu nisannya. Dia pukul-pukul makamnya. Gak ada manfaat saya ngurusin makam model begini. Allah Katanya Allah. kamu orangnya adil, katanya hidupmu dulu orangnya soleh. Mana kesolehanmu? Dia ngomong dengan mayit, dipukul-pukul. Jangankan susah ngadep, jangankan berharap dengan yang mati, berharap yang hidup saja hatinya mati. Mereka nggak membantu saya. Mana mungkin yang begini dapat manfaat? Akhirnya dia kata-katain, Beb. Subhanallah, antum tahu apa yang terjadi, Beb? Dia pulang ke rumah, dia tidur. Besok pagi dia buka jendela rumahnya sudah dikepung oleh tentara pasukan kerajaan. Udah ada yang mana, Beb? Kaget dia. Ini salah apa nih? Tiba-tiba ada pasukan bilang, lapor, kami disuruh raja sultan menangkap kamu dan bawa menghadap ke raja sekarang. Saya salah apa? Ntar nanti raja yang tahu kesalahanmu. Akhirnya dia pergilah menghadap raja. Nyampe ketemu raja yang sedang berkuasa, ditanya raja, kamu tahu kesalahan kamu apa? Nggak tahu, raja. Saya nggak merasa bersalah. Kamu itu udah salah. Kamu itu kalau ada apa-apa ngomongnya ke saya. Kenapa kamu ngomong ke ayah saya yang sudah meninggal dunia? Akhirnya tadi malam ayah saya datengin saya. Ayah saya ngedatengin saya, maki-maki saya. Kalau kamu nggak bisa jadi raja yang membahagiakan rakyatmu, lebih baik kamu mati. Saya yang dibilang orang mati saja masih merasakan hidup, masih mendengar keluhan bawahanmu. Sekarang kamu bantu istrinya melahirkan. Kalau nggak, kamu lebih baik nggak usah jadi raja. Kamu kalau ada apa-apa jangan ngadu ke ayah saya. Ngadu ke saya. Akhirnya saya dimarahin oleh ayah saya. Padahal zaman dulu nggak ada CCTV loh, Beb. Iya. Nggak ada CCTV, nggak ada ini. Nah, dari situ, ya Allah, jangan dipikir bahwa arwah-arwah orang-orang soleh itu, mereka itu terbelenggu. Enggak. Al-arwahu junudun mujannada. Masya Allah, arwah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang adil dalam kepemimpinannya, itu arwah mereka itu bisa berterbangan, bisa saling berkunjung kemana-mana. Makanya dalam kitab Ar-Ruh, kalau arwahnya orang kafir langsung dibelenggu ketika dia wafat. Tapi kalau arwahnya orang-orang soleh dibiarkan berterbangan sehingga mereka bisa saling mengunjungi antara satu dengan yang lain.